Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Tetap semangat untuk adik-adik mahasiswa STIP NU Fakultas Tarbiyah jurusan Manajemen Pendidikan Islam dalam mata kuliah Manajemen Strategik. Seperti yang saya katakan pada pertemuan minggu lalu, yakni kita sudah bahas tentang tugas-tugas kita. Saya sudah bagi tugas-tugasnya dan saya sudah buat kelompok. Dalam satu kelas ada 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu ada 2 orang, dan satu kelompok pertama itu ada 3 orang karena jumlah mahasiswa kita ganjil, yakni ada 9, jadi ada satu kelompok yang harus 3 orang. Nah, dalam satu kelompok, masing-masing kelompok itu mendapatkan 2 materi. Materi kita ada 11 materi pokok, dan satu kelompok, dan kelompok pertama lagi akan mendapatkan 3 materi kelompok. Kelompoknya sudah jelas, seperti minggu lalu yang saya sebutkan, sudah dicatat ya. Dan saya harapkan kalian sudah mulai membuat tugas. Nah, dalam perkuliahan kita ini ada jenis-jenis penilaian. Saya ulangi lagi, ada beberapa jenis penilaian. Jenis penilaian yang pertama itu dari tes tertulis. Dari tes tertulis ini maksudnya adalah dari UTS dan UAS ya. Kemudian jenis penilaian yang kedua itu berupa tugas. Nah, tugas ini sudah kita bagi minggu lalu, di mana saya diwajibkan untuk adik-adik mahasiswa membuat makalah atau PowerPoint. Jadi atau ada pilihan, terserah mahasiswa mau membuat makalah atau PowerPoint. Kalau mau membuat dua-duanya itu akan lebih bagus. Dan saya nilai itu kelompok ya, bukan individu. Kemudian tugas makalah dan PowerPoint itu saya harapkan kepada adik-adik mahasiswa agar ada sumber rujukan yang jelas dalam makalah ataupun PowerPoint tersebut. Saya harapkan rujukan tersebut diambil dari buku. Kalau seumpama buku terbatas, saya bebaskan kalian untuk mengambil dari internet, namun harus jelas sumber dari internet tersebut. Saya yakin kalian sudah paham bagaimana cara mencantumkan rujukan dari buku ke dalam daftar pustaka. Tapi kalau ketika sumber itu kita dapatkan dari internet, maka yang pertama kita cantumkan adalah nama penulis tersebut dalam daftar pustaka ya. Nama, koma, kemudian tahunnya tahun berapa dia ini menulis atau mengupload tulisan tersebut, kemudian link atau HTTP-nya dicantumkan di situ ya. Dan untuk minggu ini kalian belum mulai untuk presentasi, dan minggu depan saya harapkan sudah mulai ya. Sudah mulai dari kelompok pertama. Yang presentasi, yakni tentang pengertian dan konsep dasar manajemen. Kedua, external assessment. Yang ketiga adalah internal assessment. Kemudian jenis penilaian yang ketiga itu dari keaktifan adik-adik mahasiswa. Maksudnya meskipun kita daring ya, meskipun kita kuliah daring, keaktifan itu tetap dibutuhkan. Nah, keaktifan itu bisa dilihat dari tanya jawab adik-adik mahasiswa. Jadi ketika teman kelompok yang mendapatkan tugas presentasi itu, setelah sesennya selesai, maka akan ada tanya jawab, dan masing-masing kelompok itu diwajibkan untuk mengajukan minimal dua pertanyaan ya,
mau lebih dari 2, saya silahkan, saya lebih senang. Nah, ketika satu kelompok mengajukan 2 pertanyaan, berarti saya hitung satu-satu ya. Satu kelompok itu kan ada 2 orang, jadi saya anggap satu pertanyaan itu untuk satu-satu ya. Jadi gini contohnya, nanti ketika dalam grup, ketika presentatornya udah selesai menjabarkan materinya, kemudian kelompok lain mulai bertanya pertanyaan untuk semuanya. Yang presentatornya dari kelompok 1, dan pertanyaan dari kelompok 2, pertanyaan untuk kelompok 1 dari kelompok 2. Nama siapa? Soalnya kelompok 2 namanya Alfi. Pertanyaannya titik 2 ya, pertanyaan, kemudian ditulis, diketik. Habis diketik, nah teman-teman lain, kelompok-kelompok lain itu juga bisa melanjutkan pertanyaan, nggak harus menunggu presentator menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tadi ya. Jadi setelah pertanyaan ditulis, kemudian petugas presentator itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Terserah mau menjawab dalam berupa ketikan dalam grup WA tersebut atau berupa audio, jadi direkam suaranya. Kalau kalian malas untuk mengetik ya, mungkin kalau mengetik terlalu panjang, kalian bisa menjawabnya melalui audio. Nah, ketika kalian sudah selesai presentasinya, sesi tanya jawab udah selesai, dan terakhir saya harapkan kepada petugas presentator untuk mengambil kesimpulan, untuk membuat kesimpulan, yang mana kesimpulan tersebut isinya itu adalah gini: pertanyaan dari kelompok mana, atas nama siapa, jawabannya apa. Saya harapkan itu diketik ya. Kalau seumpama nggak bisa diketik, nggak apa-apa. Kalau mau ditulis tangan, kalau ketikan dalam bentuk ketikan, otomatis kan nanti bisa ya di share di grup WA, dalam bentuk tulisan Microsoft Word. Tapi kalau seumpama kesimpulan itu ditulis dalam kertas, nanti kesimpulannya difoto aja, nggak apa-apa, nggak perlu di scan ya, difoto terus diupload di grup. Nah, kesimpulannya itu. Dan masalah kesimpulan, untuk menyetorkan kesimpulan, terserah mau nyetorkan kesimpulannya itu kapan, yang pasti sebelum kelompok selanjutnya presentasi. Jadi dalam waktu seminggu itu harus menyetorkan kesimpulannya. Kemudian jenis penilaian yang ketiga itu adalah keaktifan sudah ya. Yang terakhir itu kehadiran atau tatap muka. Kita mulai kuliah itu jam 13.45 sampai 14.45 ya. Jadi masalah kehadiran saya kasih kelonggaran sampai jam 2 atau jam 14.00, dimana dalam waktu 15 menit itu kita ini khusus untuk absensi, untuk presensi. Lebih dari jam 2 belum absen, belum setor nama, maka saya anggap goib. Atau nanti terpaksa lebih dari jam 2 kalian baru bisa ikut perkuliahan daring, kalian bisa japri atau WhatsApp pribadi ke saya, alasannya apa sehingga kalian harus telat ya. Ini selanjutnya tentang kriteria penilaian. Kriteria penilaian ini prosentasinya berapa gitu ya. Yang pertama tentang UTS atau ujian tengah semester, ini bobotnya itu 30%. Kemudian UAS, ujian akhir semester, itu bobotnya 40%, yang paling besar ini ya penentunya ini. Terus kemudian tugas makalah, PowerPoint itu 10%. Keaktifan dari mahasiswa, dari adik-adik mahasiswa itu 10%. Tatap muka itu 10%.
Nah, tatap muka ini kan kemarin saya tanya sama Pak Indra, kata beliau kita ada 24 pertemuan ya, 24 kali pertemuan. Kalau saya dulu biasanya sih 16 kali pertemuan saya, tapi saya kurang paham, ini nanti saya tanyakan lagi kok begitu banyaknya ada 24 24 kali pertemuan. Nah, dari jumlah pertemuan itu saya harapkan tidak boleh kurang dari 75% ya kehadirannya. Kalau kurang dari 75% kehadiran, saya tidak bisa, mohon maaf, saya tidak bisa membantu. Dan untuk teman-teman yang pertemuan pertama kemarin belum hadir ya, banyak sekali yang bukan banyak sih, cuma 3 ya, tapi termasuk banyak kalau jumlah mahasiswa 9. 3 orang yang belum masuk. Saya harap dalam perkuliahan daring ini semuanya hadir, karena kenapa, ketika perkuliahan daring ini itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun ya. Kemudian ini tentang mata kuliah kita ya, selanjutnya mata kuliah kita tentang manajemen strategik. Manajemen strategik ini bagi adik-adik mahasiswa yang belum paham, ini saya kasih ilustrasi untuk adik-adik mahasiswa. Ilustrasinya, dari ilustrasi ini saya harapkan bisa diambil pelajaran dari ilustrasi ini. Begini ilustrasinya, ada 2 direktur perusahaan besar yang bersaing dalam bisnis yang sama ya. Nah, 2 direktur besar ini sepakat untuk melakukan pertemuan untuk membahas merger di dalam hutan. Nah, ketika 2 direktur perusahaan ini melakukan perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba ada seekor beruang yang besar yang siap menerkam mereka berdua. Nah, apa yang akan dilakukan oleh 2 direktur perusahaan ini? Direktur perusahaan yang pertama, dia menurunkan ranselnya, kemudian mengeluarkan sepatu larinya karena dia siap-siap untuk berlari. Kemudian direktur yang kedua bertanya kepada direktur yang pertama, "Hei, bukannya kamu tahu kalau beruang itu larinya akan lebih cepat dari kamu?" Nah, direktur pertama menjawab, "Ya, saya tahu kalau beruang tersebut pasti lebih cepat larinya dariku. Tapi yang pasti saya lebih cepat, lebih paling depan dari kamu." Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya, kita bisa ambil pelajaran dari ilustrasi tersebut. Apa sih manfaat dari kita belajar manajemen strategik? Nah, dari mata kuliah manajemen strategik ini diharapkan untuk adik-adik mahasiswa yang suatu saat akan menjadi pendidik atau bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah lembaga pendidikan atau di sebuah organisasi, dan dimanapun itu diharapkan dapat melakukan analisis kritis terhadap kebijakan strategis dalam sebuah lembaga. Kalau kita di dunia pendidikan, berarti di dunia pendidikan, dan mengajukan kebijakan alternatif pada berbagai aspek, antara lain tentang sumber daya manusia, pendanaan, kurikulum, evaluasi. Jadi diharapkan di sini untuk adik-adik mahasiswa manajemen pendidikan Islam dalam mata kuliah manajemen strategik agar lebih kritis dalam sebuah organisasi atau lembaga. Sekian dari saya. Semoga adik-adik mahasiswa State NU dalam mata kuliah manajemen pendidikan ini dalam mata kuliah manajemen strategik ini, saya harap untuk adik-adik mahasiswa untuk lebih kreatif lagi, jangan hanya berpaku pada materi atau
pelajaran yang kita dapatkan di dalam kelas. Saya harapkan untuk lebih jauh ya, untuk belajar di luar lebih banyak. Dengan cara apa? Dengan cara membaca. Dengan cara membaca, baik itu dari buku ataupun dari internet, karena kita sekarang dunia digital ya. Dari internet juga bisa, dari artikel-artikel yang ada di internet, dan yang pastinya itu harus dari sumber yang jelas. Jadi tidak, bagi adik-adik mahasiswa tidak hanya berpaku pada materi yang didapatkan di dalam kelas saja, karena sebenarnya materi yang kita dapatkan di dalam kelas itu hanya sekian persen, sedikit sebenarnya, dan ilmu yang didapatkan itu justru lebih banyak dari di luar gitu ya. Oke, minggu depan udah mulai untuk kelompok 1 mulai presentasi dalam bentuk video. Ini nanti video saya masukkan ke YouTube, kemudian saya share dalam grup. Begitu pula untuk teman-teman mahasiswa yang lain. Sekian, tetap semangat, selalu hadir, jangan lupa membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.